Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan ayang mau bikin yang lagi viral. Yaps, bener banget, ini meal scrap. Ini yang versi coklat dan yang versi ekonomisnya. Masya Allah, ini laris banget di pasaran dan itu belinya pakai nomor antrian segala saking ramenya. Meskipun ini versi ekonomis, tapi beneran ini bikinnya simple dan beneran enak banget serta berlayer-layer kayak gini. Dan ini wajib banget dicobain, serta ini juga bisa jadi ladang cuan buat teman-teman semua. Dengan modal yang ekonomis, teman-teman juga bisa jual dengan harga yang ekonomis juga. Meal scraps yang aku bikin ini cuma 2 telur, jadi ini ekonomis banget. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur. Ini aku pakai telur yang ukuran sedang. Teman-teman pengen hasil yang lebih tinggi, boleh pakai 4 telur dan semua bahan dikalikan 2. Otomatis itu nanti harga jualnya jadi lebih mahal ya. Oke, lanjut aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Teman-teman bisa pakai gula halus boleh, atau gula yang udah dihaluskan atau udah di blender. Nah, ini akan aku aduk sampai dia berbusa dan gulanya sedikit lebih larut. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih. Oke, kalau udah gulanya larut, nah aku akan tambahkan sedikit vanila ekstrak atau vanila cair. Lalu tambahkan dengan pasta coklat sekitar 1 sendok teh atau secukupnya aja. Lanjut, tambahkan 2 saset susu kental manis, ini yang rasa coklat ya. Oh ya, kalau teman-teman punya coklat bubuk boleh ditambahin ya, sekitar 1 sendok makan aja. Kalau udah, ini akan aku aduk rata terlebih dahulu. Oke, kalau udah tercampur rata, tambahkan 230 ml air. Ini air biasa aja sambil aku aduk-aduk seperti ini. Udah, aku akan tambahkan bahan kering. Aku pakai terigu protein sedang atau segitiga biru boleh ya. Nah, aku masukin sambil aku ayak seperti ini. Kalau udah, aku aduk terus sampai si tepung dan bahan basahnya tercampur dengan rata dan gak ada yang bergerindil. Oke, selanjutnya aku tambahkan margarin. Ini 1 sendok makan munjung margarin yang udah aku lelehin atau aku cairkan. Aku langsung aja masukin. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Nah, ini akan aku aduk rata sampai dia homogen antara margarin dan bahan cairnya dan gak ada yang mengendap gitu. Nah, untuk memastikan gak ada yang bergerindil, ini langsung aja aku saring ke wadah lain. Alhamdulillah, ini siap kita masak, dan jangan lupa panaskan teflon sebelumnya agar lebih efisiensi waktu. Aku pakai teflon yang ukuran 20 cm. Nah, ini udah aku panasin dan akan aku oles dengan tisu yang udah aku kasih sedikit margarin seperti ini. Pengolesan margarinnya cukup 1 kali untuk pertama kali aja ya. Lanjut, kalau teflonnya udah panas, langsung aja kita masukin 1 sendok sayur adonan sambil teflonnya diangkat dan diputer-puter kayak gini. Ini persis banget ya seperti kita mau bikin kulit risol. Kalau bagian tepi-tepinya udah mulai kering kayak gini, boleh dibantu dengan spatula biar ntar pas diangkat nggak terlalu lengket atau gampang buat dilepas. Kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman punya cetakan wajan walik gitu yang khusus buat risol, boleh dipakai ya. Oke, lanjut lakukan sampai adonannya habis. Ya teman-teman, jangan lupa ini masaknya dengan api kecil ya, jangan di api sedang atau di api besar, nanti bagian tepi-tepinya bakal cepat lebih kering. Nah, ini
Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih bagus, boleh pakai wajan walik. Kalau teman-teman pengen lebih cepat dan lebih praktis, oke, pakai teflon yang seperti ini aja cukup. Alhamdulillah, ini semua adonannya udah jadi dan hasilnya 13 sheet ya, atau 13 lembar seperti ini. Kalau teman-teman tipe-tipe orang yang rajin, boleh ini bagiannya dipotong-potong atau di-cut-cut, dikasih cetakan gitu biar bagian tepinya itu rapi. Tapi kalau aku enggak ya, cukup seperti ini aja. Lanjut, aku mau bikin krimnya. Ini kebetulan ada sisa krim yang tempo hari itu aku pakai. Nah, ini 100 gram aja. Ini 100 gram akan aku pakai semuanya. Kalau teman-teman mau versi yang krimnya itu lebih banyak dan layarnya itu lebih jelas, boleh whipping creamnya ditambahin 2 kali lipat. Nah, lanjut aku tambahin dengan sekitar 4 sendok makan gula cair. Resep gula cairnya udah pernah aku share di video aku sebelumnya, nanti aku salin lagi linknya di deskripsi. Nah, ini aku tambahkan dengan 200 ml air es. Ini wajib dengan air es ya. Kemudian aku akan mixer dengan kecepatan tinggi, cukup sekitar 2 menit aja sampai dia mengembang kaku gitu. Nah, ini cukup sebentar, nggak usah lama-lama karena nanti kalau lama-lama dia akan kayak berakar gitu. Nah, alhamdulillah ini udah jadi krimnya. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman punya piping bag di rumah boleh dipakai ya. Nah, kebetulan aku lagi habis, jadi aku pakai plastik yang ukuran 2 kilo seperti ini aja. Nah, aku masukin setengahnya aja dulu. Nah, yang setengah ini akan aku masukkan ke dalam freezer dulu ya, karena di sini suhunya bener-beneran panas, jadi takutnya dia lebih gampang mencair gitu, atau lebih gampang meleleh gitu. Ini udah aku masukin, tapi ini nggak gue ikat ya, cukup aku pegang aja seperti ini. Ambil 1 lembar adonan, kemudian ini plastik yang tadi ujungnya akan aku gunting sedikit. Oke, kalau udah langsung aja semprotin di atas layernya atau di atas adonan. Untuk seberapa banyaknya itu tergantung dengan selera masing-masing aja. Kalau pengen tebal boleh ditambahin krimnya. Perbandingannya ini satu adonan tadi dengan 100 gram whipped cream ini udah cukup ya kalau aku bikin yang seperti di video. Kalau teman-teman mau lebih tebal krimnya, jadi nanti krimnya pas ngadonnya boleh ditambahin. Nah, kalau krimnya udah rata, langsung aja timpa dengan sheet atau lembaran yang lain. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah lembaran yang terakhir, jadi di atasnya aku mau kasih krim juga. Nah, ini cara aku yang biar lebih praktis aja. Kalau ada lembaran-lembaran yang keluar-keluar jalur gitu, tinggal digunting-gunting aja. Oke, kalau udah tercover semuanya, ini akan aku diamkan di freezer selama 2 jam. Kalau nggak dimasukin ke freezer, ini nanti layernya nanti pas dimakan akan kelupas-kelupas sendiri gitu. Nah, alhamdulillah ini udah keluar dari freezer. Lanjut. Nah, di sini akan aku kasih topping remah-remahan biskuit gitu yang aku bikin sendiri. Ini kebetulan ada biskuit sisaan di rumah, jadi aku tumbuk-tumbuk sehancur-hancurnya. Nah, kalau teman-teman mau pakai topping lain silahkan. Boleh pakai Oreo, biskuit, ataupun di sisi juga cakep ya. Tergantung kreasi teman-teman dan ketersediaan bahannya. Nah, kalau udah dikasih topping, langsung aja aku akan potong menjadi 8 bagian. Oh ya, setiap kali pemotongan jangan lupa pisaunya dilap lagi dengan tisu agar hasilnya itu lebih rapi dan gak belepotan.
Oke, lanjut. Nah, di sini akan aku kasih hiasan sedikit Oreo seperti ini di setiap potongannya. Alhamdulillah, milk crepe versi coklatnya udah jadi. Masya Allah, tabarakallah, ini cakep banget karena ada remahan-remahan dari biskuit gitu. Oke, sekarang aku bakal coba potong dan ambil satu slice. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat kan di sini layer-layernya itu bikin gemes banget. Masya Allah, ini cakep banget. Meskipun ini cuma 13 sheet atau 13 layer, tapi Masya Allah ini bener-beneran pokoknya puas banget deh. Teman-teman wajib banget cobain resep ini karena ini ekonomis banget dan cocok banget dibuat untuk keluarga tercinta ataupun pas lagi ada acara ulang tahun gitu. Oke, sekarang saatnya icip-icip. Nah, kelihatan banget kan ini, Masya Allah, ini enak banget dimakan ketika dingin atau lagi pas dingin-dinginnya, karena ini krimnya beneran ini seperti kita makan es krim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, manisnya pas dan layernya itu lembut banget, krimnya juga enak. Nah, kalau buat ide jualan, teman-teman boleh pakai mika yang seperti ini. Nah, potong satu slice bisa dijual 10 ribuan ini. Masya Allah, untungnya udah lumayan ya. Cukup seperti ini aja dan kita kasih strapless. Nah, kalau teman-teman punya logo ataupun stiker boleh dikasih di atas mikanya. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum, bye bye, selamat mencoba.